akan menghukum angkatan jahat ini. Siapakah angkatan jahat ini? Angkatan jahat ini adalah orang-orang yang diberi tanda Yunus atau orang-orang jahat yang percaya kebangkitan anak manusia. Lalu ketika pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatanlah yang menghukum mereka. Pertanyaan saya, sebenarnya yang menghukum angkatan jahat itu atau orang-orang jahat itu Tuhan atau Ratu dari Selatan? Silakan dijawab gitu loh. Apakah Ratu dari Selatan ini Tuhan sehingga dia menjadi hakim pada waktu hari penghakiman gitu loh? Oke, saya izin menjawab. Setelah itu Jos Pandiangan dan Hendra silakan menjawab ya. Saya izin menjawab ini dulu sebentar, Bang Jos dan Bang Hendra. Ya, silakan. Jadi kan ada banyak orang yang disebut angkatan yang jahat. Mereka menginginkan suatu tanda dari Yesus. Padahal Yesus sudah memberikan banyak tanda mujizat, tapi mereka tetap tidak percaya. Oleh karena itu Yesus berkata, angkatan jahat ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yang berarti tanda Nabi Yunus berarti Yesus itu akan bangkit di hari ketiga. Itu tanda yang akan diberikan kepada siapa itu? Kepada angkatan jahat tidak akan diberikan tanda. Karena tunggu dulu Bang, so tahu Darian, saya udah ngerti ada maksud Anda tuh, saya udah ngerti. Jadi diam dulu. Iya, jadi padahal mereka sudah diberikan banyak tanda mujizat, tapi mereka tetap tidak percaya. Akhirnya Yesus tidak akan memberikan tanda selain tanda kebangkitan dia selama di hari ketiga tuh, setelah hari ketiga. Yesus sudah memberitakan itu di Matius 16 ayat 21, kita baca ya. Matius 16 ayat 21. Ya, lalu yang percaya di sini tanda dikatakan, hari ini dihukum tidak? Ngomong lagi, saya udah tahu yang Anda maksud. Dihukum Di Matius 16 tidak ayat 21. Aduh, saya udah ngerti. Nih Yesus berkata kepada dengerin ya, di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah memberitakan itu. Yang di Lukas Lukas 11 ayat 29 ini, tunggu dulu bang, maksudnya tentang orang-orang Niniwe. Yesus mengutip kitab Yunus. Jadi dulu ada seorang namanya Ratu Seba. Dia datang untuk mendengarkan Salomo. Aduh iya, ini kan tentang ada Ratu Seba tadi Anda tanya, karena tidak tahu itu gimana sih? Iya, diam dulu sampai saya bilang silakan. Itu Ratu Seba. Yang saya Anda diam dulu sampai saya bilang silakan, bisa nggak sih? Bang ketiga hari ini dihukum tidak sama Ratu Seba gitu loh. Gimana sih kamu itu? Angkatan jahat itu yang tidak percaya Yesus bangkit setelah 3 hari. Yesus bangkit, mereka tidak percaya dia akan Ratu Seba tuh. Karena Ratu Seba datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Tetapi yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo, gitu kata Yesus. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe, itu Niniwe di kitab Yunus tuh, akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat itu orang waktu Niniwe mereka sudah mendengarkan pemberitaan Yunus. Mendengar cerita Yesus. Ngomong lagi. Jadi penonton gak ngedengar. Kamu jangan nambah-nambahin dalil dong. Jangan ngerubah-rubah dalil. Ini dong. Kacau nih si Darian, ngomong terus. Kamu ngerubah dalil. Ini saya lagi baca. Kan kacau nih, ngomong mulu nih. Baca apa? Orang baca apa? Udah diam dulu lah. Di 32-nya, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama. Itu saya lagi baca dalil, bego loh. Kalau dibacain diem. Saya kan baca dalil, ngomong mulu. Sabar, ini cobaan. Iya bukan Kang Dito. Sampai saya bilang silakan. Diamin dulu Darian. Maaf ya. Maaf bang. Iya, di ayat 32-nya. Di situ dikatakan dibaca dalil, saya baca ayat.
pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yunus kan perut ikan selama 3 hari terus dia datang ke Niniwe dan orang-orang Niniwe percaya, sedangkan orang-orang Yahudi itu Yesus bangkit selama 3 hari tapi mereka tidak percaya. Padahal yang ada di situ lebih daripada Yunus. Begitu maksudnya. Silakan Ya, Bang yang saya Jos, tanya, Pan dan angkatan Hendra. jahat ini yang percaya Yesus bangkit 3 hari dihukum tidak? Justru mereka tidak percaya, Bang. Angkatan jahat itu Iya, tidak percaya. Loh, tanda itu kan diberikan kepada angkatan jahat. Iya, tapi mereka tidak percaya. Satu-satunya Padahal tanda yang orang-orang dipercaya Niniwe oleh angkatan jahat itu adalah yang di dalam perut tanda ikan 3 hari, Yunus. mereka percaya. Kau baca di ayat 29-nya. Satu-satunya tanda yang akan dipercaya oleh angkatan jahat itu adalah tanda Yunus. Jangan kau rubah-rubah dong dalilnya. Lalu, yang percaya tanda Yunus ini pada waktu hari penghakiman dihukum tidak? Dihukum tidak? Saya tanya samamu. Bang Jospan Dihukum tidak? sama Bang Hendra silakan dijawab. Aduh. Kang Dito aja, Kang Dito lah. Aduh. Gimana jawab Kang ya. Dito? Mengapa orang yang Kang Dito ketawa mulu dari tadi. Iya, diuji kesabarannya Oten sama Bang Daria. Ini Bang Toko ini pendeta Esra Soro ya, suaranya mirip. Lain. Iya, dia suka merubah-rubah dalil, Bang. Si Darian, Katakan. saya kayak Ustaz, enggak Bang, bukan Bang, sangat berbeda. Iya, kan di situ sudah jelas loh dikatakan. Ketika orang Udah banyak cukup dari yang menguruminya, bikin jengkel orang berkatalah itu. Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, begitulah anak manusia menjadi tanda untuk angkatan jahat ini. Jadi tanda Iya, tadi itu tersebut, tanda kebangkitan itu diberikan kepada tadi itu saya dengar orang ketiga hari. Silakan pendeta Esra Soro yang aku komentari ya. Ini Bang Jospan tuh udah siap di atas Aduh, tuh suara saya- sama Bang Hendra. Silakan Bang Saya Jospan dan putus-putus Hendra. tadi Kang Dito ya. saya tadi itu tertarik gini. Ratu Selatan ini siapa? Kok dijawabnya Ratu Betseba? Ini yang terjemahin orang Indonesia nih. Ratu Jangan-jangan Selatan. Roro Kidul. Nah itu loh maksudnya. Ratu Seba Bang, saya pastikan itu Bang. Ratu Iya, Seba. paham. Abang baca kitab Salomo aja. Iya, Nyiblorong, paham, Pak Tommy. nyiblorong. Paham. Ini gini. Belum. Ini gini ya. Ini gini. Jadi begini. Ini kan diterjemahkan di Indonesia. Disebutnya Ratu Selatan. Emang selatan itu bahasa apa? Bahasa Yunaninya apa? Selatan. Atau Min? Ada nggak memang selatan itu? Atau kenapa tidak ditulis Ratu Betseba? Waduh kan Bang Hendra, kalau udah ketampal begini langsung kabur, aku nggak tahu lah ini kenapa. Tapi menarik. Pembawaannya Ini saya ganti Darian. ganti HP dulu lah. Oh iya boleh. Bawaannya Darian ini untuk menggoncang seberapa sabar orang Kristen seperti Kang Dito menghadapi orang Kristen. Mau dicocoknya diem aja pokoknya. Kan gitu, tapi Pak Tumen sempat marah. Cuman gitu tadi. Padahal yang membawakan pertanyaan ini tanda Yunus kok ada di bawah Ratu Selatan. Original teksnya ini apakah memang benar diterjemahkan selatan gitu loh Pak Tomen? Ya Pak Jos Pen, waduh ketemu lagi kita ketiga kalinya di sini. Nah kenapa Bible LAI menerjemahkan Ratu Selatan bukan Ratu Betseba? Silakan.
Bukan Ratu Bathsheba, Ratu Sheba. Memang karena berasal dari sebelah selatannya Israel. Makanya dibilang Ratu Selatan. Sama seperti saya ambil contoh ya. Indonesia disebut orang selatan menurut orang Cina karena Indonesia berada di sebelah selatan. Jadi karena letak kerajaan Sheba itu berada di wilayah selatan, yaitu Ratu Sheba itu berasal dari Ethiopia atau Afrika. Yaman, antara Yaman dengan Ethiopia, berada di bawah selatan, berada di sebelah selatannya Israel. Jadi dibilang orang selatan, kayak gitu. Jadi contoh lagi, kalau dibilang kerajaan utara, kalau ada di Alkitab kerajaan utara itu Babylon. Nah, kalau dibilang Coba cek apa? originalnya, original teksnya. Coba boleh dicek. Leksikon berapa? Nanti terlalu kelamaan. Enggak, Jadi kalau karena ini kita kan diskusi nih, Bang. iya, Karena kabar ini ya masuknya diterjemahkan LAI Ratu Selatan. Ini apa gitu? coba di ayat berapa? Karena Halo, karena kita orang Indonesia, khususnya Jawa, sebentar. apalagi Ah, daerah Parangtritis, daerah Jogja. Beda. Ratu Gini, Selatan itu sebentar. Roro Kidul. Ya, mengerti saya, mengerti. Maksud saya begini, sebentar. Ratu Selatan dalam istilah Indonesia, kenapa? Karena orang Jogja, dari sudut pandang Kesultanan Jogja, wilayah Jogja itu kan kenapa dibilang Ratu Selatan? Karena kebetulan pantai selatan itu kan ada di bawahnya Jogja. Makanya dibilang kayak gitulah. Jadi kenapa dibilang Ratu Selatan, Ratu Sheba ini? Karena kerajaan Sheba itu di sebelah selatannya Israel. Jadi saya ambil contoh lagi. Kalau dibilang kerajaan Blorong itu. beda, begini. Maksud saya seperti istilah kenapa orang Indonesia mengenal Ratu Selatan, yaitu Nyi Loro Kidul, itu karena lokasi Istana Sultan itu dan pantai Pangandaran itu berada di sebelah selatannya Istana Jogja. Nah, sedangkan kalau Ratu Sheba disebut Ratu Selatan karena berada di sebelah selatannya Israel. Makanya dibilang Ratu Selatan. Jadi istilah ngecasnya aja. Nah, Ngecas. terus kalau Oke lah, siap Pak Jos. Itu Nah, terus- mungkin ya opini ya, nggak apa-apa. bukan Itu opini, pengalaman. bukan opini. Memang Oke, kayak kalau gini gitu, loh. Sebentar. sabar. Kalau Tunggu selesai, saya saya dituduh, terangkan. baik. Tunggu saya- Kalau tunggu selesai. Anda mengatakan bukan opini, rujukan literasi apa yang Anda gunakan? Sebentar. Saya terangkan dulu. Ada istilah di Alkitab. Contoh lagi ya, satu lagi. Saya lebih baik dikasih rujukan dulu. Tunggu dulu. Nanti Sabar dulu. dulu. Ada. Saya lebih baik Begini. dikasih literasi. Saya akan cross check. Jangan dulu. Begini, ada istilah di kami, orang langsung ngerti, langsung nangkap. Contoh. Sebentar. Saya terangkan dulu. Jangan dulu langsung potong. Contoh. Dibilang sebelah utara, kalau orang yang sering baca Alkitab, orang-orang sarjana teologi, kalau dibilang kerajaan sebelah utara, itu langsung merujuk Babylon. Kenapa dibilang Babylon? Karena itu letaknya di sebelah utara. Nah, oke, sekarang saya ganti lagi. Kalau orang Yahudi, ya sekarang orang Yahudi. Kalau dibilang orang Yahudi mau ke Israel, mau ke tanah Yerusalem, mau mudik istilahnya, mereka bilang, yuk naik yuk. Jadi contoh, misalnya saya latar belakang Yahudi, saya ada di Amerika, atau ada keluarga saya di Eropa, di Belanda, atau ada Ya, orang diaspora kan keluarga saya namanya. di Indonesia, Ya, sama-sama namanya Yahudi. diaspora kan. Iya diaspora. Nah, tunggu dulu, saya terangkan. Nah, kalau saya bilang, ayo kita naik yuk, saya bilang, langsung orang Yahudi itu langsung ngerti, artinya mudik ke Yerusalem. Kenapa mereka bilang naik? Itu langsung istilahnya mudik ke Yerusalem. Karena letak kota Yerusalem, Bait Suci Yerusalem itu ada di atas bukit. Makanya langsung ada kalau dibilang, yuk naik yuk katanya. Artinya mereka langsung ngerti. Naik. Berarti artinya Pak Jos. ya silakan. Pak Jos. Ya, Kalau silakan. sama kita diskusi ini, kedepankan dulu literasi, tunjukkan di mana, kami cross check. Kalau Ya, berdasarkan sebentar. pelajaran itu di STT misalnya, SKS berapa? Kan gitu. Tapi kalau Ya. pendapat seperti itu ya kami mau nggak mau ini bener nggak ya gitu.
Tapi karena ini salah satu narasumber kita sudah naik lagi. Tadi Ya, sempat karena hujan, kita sapa dulu ya. ya. Bang Syarul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman ya? Udah kondusif ya? Udah, alhamdulillah ini Kang Dito. Bang Sarul. Hujannya sudah selesai. Oke. Ya Darian, assalamualaikum juga Darian. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan dari tadi menunggu giliran. Iya, iya. Yang Makasih. Apa Darian? Yang masih yang kemarin aja dipakai dulu. Oh ya, Lukas 11 ya. Hai, Ya Bloro. baik. Iya. Iya, jadi memang tadi kan sudah dikonfirmasi ya. Jadi mereka menolak itu Ratu Seba. Mereka mengatakan selatannya daripada Israel itu. Jadi mereka beranggapan itu Ratu Seba. Ya udah nggak masalah. Mau Ratu Seba, mau Nyi Blorong itu terserah Kristen gitu ya. Namun di sini, lo mana Mentil? Pak Mentil mana? Kabur deh. Lo kok Bang Sarul mau ngomong, Pak Mentil malah turun. Ini Pak Mentil ini dari komalnya Pak Dance ini memang udah sama aku udah nggak berani lagi dia, nggak ada kesempatan dia ini. Jadi gini Bang Jos ya, berkaitan dengan Ratu Seba, kalau memang Kristen mengatakan itu Ratu Seba, konteks di sini adalah berkaitan dengan penghakiman dan penghukuman. Jadi kalaulah dikatakan Ratu Seba itu adalah Ratu Selatan, bisa dikatakan ayatnya demikian ya. Pada waktu penghakiman, Ratu Seba itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu Seba ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan seterusnya gitu ya. Nah, ada dua poin penting yang ingin kita gali lebih jauh. Yang pertama di sini penghakiman, yang kedua penghukuman. Jadi di sini pada hari penghakiman. Nah, pertanyaannya, ini penghakiman ini kapan ini? Apakah penghakiman dalam artian penentuan manusia ini berdosa atau tidak pada saat kebangkitan nanti setelah menjelang kiamat? Atau penghakiman apa ini? Coba dulu jelaskan. Karena sampai saat ini yang dimaksud penghakiman ini belum dapat kejelasan ya. Coba Bang. Oke, begini artinya ya. Mengapa disebut? Tapi kita harus mulai dari Lukas 11 ayat 29 ya. Jangan kita lewat dari situ. Ya. Begini. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ayat 30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi, menurut Yesus, kan karena begini, mereka itu selalu minta tanda. Tanda apa sih yang bisa kamu bisa? Yang minta tanda siapa? Angkatan Orang jahat Yahudi. ya? Orang Yahudi. Angkatan Mereka jahat selalu di situ kan? Apa? Di situ dituliskan angkatan jahat kan? Iya, mereka Iya. minta tanda. Iya. Jadi iya, minta tanda. Jadi yang minta tanda itu angkatan jahat. Nah, angkatan jahat ini siapa? Siapa Orang angkatan Yahudi. jahat ini? Orang Yahudi yang minta tanda inilah. Oke, apakah angkatan jahat ini termasuk kategori yang percaya kepada Yesus atau yang tidak percaya kepada Yesus? Tunggu dulu ya. Inilah. Ini. Coba kita buka Matius 16. Matius 16 ayat 1. Biar kita ngerti dulu ya. Iya, Kemudian datanglah orang-orang Farisi. Matius 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Jadi mereka selalu minta tanda. Tanda apa yang bisa kamu berikan kepada saya supaya kami percaya? Itu. Ya, pertanyaanku tadi angkatan jahat ini, apakah angkatan jahat ini kategori orang yang percaya kepada Yesus atau yang tidak percaya kepada Yesus? Begini. Mereka itu kan umum. Begini. Kadang kan kita bilang begini. Tuhan, kasih dulu tanda kepada saya supaya saya percaya. Enggak, pertanyaannya angkatan jahat ini apakah kategori orang yang percaya kepada Yesus atau orang yang menolak Yesus? Maka disebut angkatan jahat. Begini, gak sesederhana pertanyaan kamu. Begini, Jadi gimana coba? Pertanyaan itu seharusnya gimana? begini. Saya orang tidak percaya, ya. Saya orang tidak percaya misalnya kepada Yesus. Saya jumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus. Oke.
kasih saya tanda, entah dari langit, entah dari mana, supaya saya percaya bahwa kamu itu Mesias. Jadi begini Bang, dari jawaban Bang Jos ini sepertinya abang ngarang dan ngawur ya. Ini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bahkan di perikop sebelumnya Yesus dan Beelzebul, kemudian perikop sebelumnya hal tentang berdoa. Angkatan jahat ini, yang terkategori angkatan jahat adalah orang yang menolak Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya mereka disebut dengan angkatan jahat. Nah, siapa itu? Imam-imam Kayafas, orang-orang Yahudi. Nah, karena mereka disebut angkatan jahat, dan mereka minta suatu pertanda. Apa tandanya? Yaitu tanda Yunus. Tanda Yunus Bukan. itu adalah apa? Coba. Begini. Lukas Gimana 11 lagi? itu. Yang kamu tanya tadi itu kan Lukas 11. Iya. Iya, Lukas 11. Lukas 11. Iya, Ayat 29. Iya. boleh. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, Mhm. angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mereka maunya minta tanda kan? Iya. Mereka menghendaki artinya minta Iya. tanda kan? Nah, Betul. Tetapi Jadi kepada yang minta mereka- tanda kan angkatan jahat kan? Tapi kepada Jadi mereka yang minta kan- tanda angkatan jahat. Yang minta tanda kan angkatan jahat atau angkatan baik? Atau angkatan darat? Yang minta tanda. Yang minta tanda angkatan apa? Angkatan jahat, angkatan baik, atau angkatan darat? Angkatan laut. ya sesuai dengan Angkatan pertanyaan kamu. Begini, Di sini yang minta tanda angkatan jahat, Bang. Nggak perlu abang jelaskan Iyalah, ke sana kemari. Jadi di sini yang minta tanda kepada Yesus adalah angkatan jahat. Makanya di ayat selanjutnya, terakhir daripada ayat 29 itu, dikatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Jadi angkatan jahat ini hanya diberikan tanda Yunus. Selain itu nggak ada. Nah, apa itu tanda Yunus? Dalam kitab Markus 12 dikatakan tanda Yunus itu adalah Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi tanda kebangkitan setelah 3 hari 3 malam ini diberikan kepada angkatan jahat. Betul? iyalah. Nah sekarang yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, yang percaya Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu siapa? Apakah Islam atau Kristen? Atau Yahudi, atau Buddha, atau Konghucu, atau ateis? Yang percaya terhadap 3 hari 3 malam anak manusia dalam perut bumi lalu bangkit di hari ketiga. Ini yang percaya. Berarti Kristen yang percaya kan? Karena sepanjang aku ketahui ya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang percaya terhadap 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi lalu dibangkit di hari ketiga kecuali Kristen. Kristen itu yang percaya. Nah, karena Kristen percaya, berdasarkan data ini, tanda Yunus ini, bahwasanya tanda Yunus itu diperuntukkan bagi angkatan jahat, maka Kristen dikategorikan angkatan jahat. Nah, lalu apa? Lalu apa efeknya? Nah, efeknya nomor 31 membaca. Sebentar. Nggak semudah itu yang kau bilang. Baca kita Gimana, Matius gimana? 28. Matius 28. Nggak semudah itu, Roma. Mengapa mereka tidak mempercayai? Ini jawabannya, saudara. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, nah perhatikan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi walaupun mereka sudah diberi tanda kebangkitan seperti tanda Nabi Yunus, tapi mereka tetap tidak percaya. Justru mereka membuat dusta. Emang pada saat itu tanda Yunus sudah ada? Ini Matius Yesus sudah, 28. emang Yesus pada saat itu sudah 3 hari 3 malam dalam perut bumi? Kan belum Itu kan? Matius 28. Kan sesudah Yesus bangkit. Sesudah Yesus bangkit. Oke. Matius 28 setelah Yesus bangkit. Oke, berbunyi apa ayatnya? Matius Ya, 28 baca. ayat 11. Baca.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Matius berapa tadi, Bang? 28 ayat 11. Matius 28. Oke, kita buka ya, satu perikop ya. Jangan comot-comot ayat, nggak boleh ya. Abang kan comot-comot itu. Begini ya. Sebentar. 28 nomor berapa? Syahrul, sebentar dulu. Kami mempercayai ada istilah dalam kekristenan Tunggu itu. dulu, jangan curhat dulu. Tadi kau bawa Matius 28. Ayat berapa tadi? Tunggu dulu, 19. terangkan dulu, jangan asal ngomong kau. Tunggu dulu, latar belakangnya dulu keterangkan. Baru Iya, kau di sini bicara. latar belakangnya perintah untuk memberitakan Injil. Kau jadi terlalu Tidak ada banyak. hubungan dengan Jadi itu. anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi, nggak ada hubungan. Ini tentang Itu amanat dengarkan agung. dulu. Makanya dengarkan dulu. Jangan apa? asal bicara kau. Coba. Dengarkan. Iya. Dengar, dalam istilah kekristenan ada 2 istilah. Satu, sola scriptura, artinya hanya Alkitab. Sudah? Jangan dulu potong. Yang kedua, scriptura interpretatur, artinya ayat Alkitab yang satu menerangkan ayat Alkitab yang lain. Iya, gini, Bang. Tunggu Gini, dulu, Jos, ya. jangan dulu potong. Kamu itu udah melebar, sola scriptura lah, yang ini tura-tura lah. Enggak, kita bahas dulu Matius 28 nomor 19 yang barusan. Kau membawakan data Matius 28 nomor 19. Gimana sih? Kok panik sih, Bang? Gini, aku di sini mau kita baca lagi ayatnya. Kau tadi bawa ayat Matius 28 kan, nomor 19 kan? Oke, kita baca. Nomor 11. Oh, nomor 11. Gitu dong kalau ngomong. Nomor 11, oke. Matius 28 nomor 11. Perikopnya dusta mahkamah agama. Ya. Ya kan? Nah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Dan ketika kamu sedang tidur. Nah, ini disuruh berbohong ini. Iya. Disuruh berbohong tentara-tentara Romawi ini. Nah, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali nagari, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Ini nggak ada hubungan, Bang. Oke, benar. Ini kan bujukan imam-imam apa ya? Bujukan orang tua-tua imam-imam Kayafas kepada serdadu-serdadu Romawi supaya mereka berbohong, tidak menyaksikan murid Yesus mengambil mayatnya. Nggak ada hubungan itu. Sudah. Itu baca dulu 28 ayat 2. Dari situ latar belakangnya. 28 ayat 2. Pindah lagi. Oke, pindah lagi. Ya, bukan beda lagi. 28 nomor 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nggak ada hubungan. Oke, 3. Itu. Lanjut. Begini, aku ulangi pertanyaanku ya supaya kau jangan ngawur. Lanjutkan dulu baca. Jangan Enggak, berhenti. kamu mungkin lupa dengan pertanyaannya. Jangan Pertanyaanku, lupa. dengar dulu. Pertanyaanku ya, agama mana yang Lanjutkan dulu. mempercayai bacanya. tanda Yunus? Coba, Oke, saya lanjutkan. agama mana? Saya lanjutkan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang salibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan dari antara orang mati. Nah, Yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
ayat 8. Nah, ini Mereka yang sudah ngomong pergi dari siapa? kubur itu. Siapa yang mengatakan Dengarkan Yesus bangkit dulu. di hari ketiga? Siapa yang mengatakan? Dengarkan dulu. Mereka Iya, di sini yang jawaban. mengatakan Yesus bangkit di hari ketiga, siapa yang mengatakan ini? Siapa? Dengar. Matius 28 ini ditulis pada hari Minggu pagi. Sedangkan Matius 25 Kita ulangi lagi ya, kita analisis ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Baik, di sini ada dua Maria ya. Ada Maria Ya. Magdalena Ya. dan Maria yang lain. Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus." Kan gitu kan? Nah, Ya, mana lanjutkan. tadi? Kamu mencari Yesus dan yang disalibkan itu. Ia tidak ada di Ya. sini, sebab ia telah bangkit. Sama-sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, Dan terus. segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Ini gak ada hubungan, Bang. Ya, lanjutkan dulu. Baru saya terangkan. Oke, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, lanjut. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat. Berarti Maria yang lari nih. Ya, Ya kan? sudah lanjutkan dulu. Ah. Nanti kan potong. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Maka Ya, kata lanjut. Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini apa hubungannya, sudah. Bang? Tunggu. Di ayat 11-nya baru para penjaga itu berdoa. Ayat 11-nya. Yang kutanya tanda Yunus, Bang. Nah, Yang tanda kutanya Yunus itu tanda Yunus ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk angkatan Yunus. jahat kan? siapa yang percaya kepada dia diberikan tanda Yunus. Tapi kan ada orang yang nggak mau percaya. Itulah angkatan jahat. Jadi angkatan jahat ini orang yang tidak percaya. Iya. Oke, kita lihat. Kamu Orang- percaya nggak sama Yesus? Saya percaya pada Yesus bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Siapa yang ngomong? Saya percaya. Itu Matius 25, 26, 27, 28. Kau ambil sepotong Oke. ayat. Makanya saya Dengar dulu. Sebentar Saru. Dengar dulu. Gini. Gantian Banyak berbicara. Kristen. Iya, Gantian berbicara. banyak Kristen mengatakan Gantian mereka berbicara. percaya kepada Yesus. Dengar dulu Bang ya. Gantian Banyak berbicara. Kristen. Iya, sabar. Banyak Kristen mengatakan mereka percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan bahwasanya banyak penyesat yang akan datang kepadamu, yang mana dia akan menyesatkanmu, menyesatkan banyak orang. Penyesat itu menggunakan namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Sementara para murid bertanya, "Apa tandamu datang nanti Yesus?" Yesus mengatakan, tanda Yesus datang di kedua kalinya. Pertama, matahari tidak bersinar, bintang berjatuhan. Itu datang dia. Di sini pertanyaanku, Yesus sudah dikatakan tersalib, ya. Walaupun ini tidak terbukti, bisa kita perdebatkan lagi maksudnya. Di sini dikatakan Yesus bangkit di hari ketiga. Pertanyaannya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwasanya kedatangannya yang kedua kali itu ada tanda. Nah, banyak orang yang menyesatkan yang menggunakan namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Berkaitan dengan ini, ada, bisa dikatakan itu Kristus palsu ya. Ada Kristus palsu yang menggunakan nama Yesus lalu dan berkata, "Akulah Kristus," gitu ya. Di sini aku tidak menuduh teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Kristen, kita diskusi ya. Di sini aku mempertanyakan kepada teman kita Jos ya, bahwasanya pertama kali Maria ketemu dengan Yesus ketika hari Minggu pagi, itu Maria tidak mengenal Yesus. Sekian lama Maria bersama Yesus, kenapa dia tidak mengenal? Ada apa? Apakah ada perubahan?
Belum lagi nanti di kitab Lukas dikatakan Yesus menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa dia? Nah ini Oke, bagus. nubuatan yang disampaikan oleh Yesus tentang penyesat ini tertuju kepada ada ternyata sosok yang mengaku Yesus. Yang ini yang perlu kita cari. Karena korbannya ini rentetannya kepada tanda Yunus. Tanda Yunus itu nanti diperuntukkan bagi orang yang Oke. Tunggu. Saya udah tangkap apa namanya? Sekarang Anak manusia saya jawab. di dalam Tunggu perut bumi 3 hari 3 malam. Lalu bangkit di hari ketiga. Ya, saya ngerti. Saya mengerti apa yang kamu jawab, apa yang kamu tanyakan. Sekarang saya jawab. Saya jawab. Apa alasan mereka mengapa Maria tidak mengenal Yesus? Karena di sini Lukas 24, kita baca. Lukas 24. Lukas 24, ya. Tapi jangan dulu potong. Saya menerangkan itu berdasarkan ayat Alkitab. Saya tidak mau berdasarkan pendapat saya. Jadi jangan kau potong-potong. Baru satu ayat langsung kau potong. Jadi nggak nyambung nanti, ya. Oke, Lukas 24. Apa alasan mengapa murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus pada waktu bangkit? Ayat Lukas 24. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka sudah cakap-cakapkan Yesus mati di kayu salib, kemudian katanya bangkit. Nah, ini ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, ini alasannya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seseorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Ini alasannya. Ini alasannya mereka tidak mengenal Yesus itu yang sudah bangkit. Kalau Maria, kenapa Maria nggak mengenal Yesus? Tunggu, ini Dalam kitab Yohanes 20 nomor 15, kata Yesus kepada Maria. Tunggu selesai saya terangkan, jangan dulu dipotong. Ini ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi, alasan mereka tidak mempercayai Yesus bangkit, karena mereka berpikir bahwa Yesus itu sudah mati, ya sudah mati. Karena apa? Mereka berharap kerajaan Israel itu berdiri. Ya. Jadi andai kata kerajaan itu menjadi superpower, Iya. Itu. Iya, udah oke, sudah dapat poinnya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Jadi dalam Yohanes 20, dengar dulu ya. Yohanes 20, perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria. Itu nomor 11 sampai dengan nomor 18 ya. Ya. Di situ tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan seterusnya ya. Lalu kemudian yang nomor 15-nya kata Yesus kepadanya Maria ya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Lalu Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Pertanyaannya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Sudah.
pertanyaan kamu itu sudah dijawab oleh Yohanes 20 ayat 15. Tunggu dulu, jangan dulu apa? kamu tanya. Jangan dulu kamu Ya. tanya. Itu yang barusan ku baca. Tunggu dulu. Kata Yesus kepadanya, jangan kamu bersuara dulu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" "Tuan." Jikalau tuannya mengambil dia, jadi dia berpikir bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi hilang, dicuri. Jikalau Wajahnya Tuhan kan, mengambil dia, emang Maria nggak mengenal wajah Yesus? kau dengarkan dulu, Emang Maria tidak mengenal wajah Yesus? dengarkan dulu. Dengarkan. Seharusnya Maria kaget. Apakah engkau Yesus gitu? Karena Dengarkan wajahnya dulu. wajah Yesus, postur tubuh Yesus. Dengarkan. Masa Maria nggak kenal? Kau lihat, kau baca dulu ayat 14. Sesudah coba. berkata demikian, 3 hari udah nggak kenal. Iya. tunggu, dengarkan dulu. Sesudah coba. berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa? Karena dia pikir itu adalah, tunggu dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Karena dia pikir dia adalah tukang kebun, penunggu taman. Sudah? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Ketika dia mendengar kata Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Jadi ketika Yesus memanggil namanya, baru dia mengenal bahwa itu adalah Yesus. Iya, pertanyaan pada waktu- kenapa Maria tidak mengenal dari awal? Mereka sekian lama hidup sering ketemu, kok bisa 3 hari nggak ketemu, lalu Maria nggak kenal? Malah Maria berkata, "Tuan, jikalau engkau mengambil mayat Tuanku, tolong kembalikan," kan gitu kan? Oke. Ya, Kenapa Maria tidak mengenal? Ada apa? di ayat 11. Di ayat 11. Perhatikan di ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur. Karena kadang-kadang orang tertutup oleh tangisan yang menyedihkan itu. Tangisan itu membuat dia tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa berpikir rasional. Ah. Oh, jadi kalau karena orang tangisannya, dengar, oh jadi karena tangisannya dia lupa dengan wajah Yesus gitu. tunggu. Karena Ya. orang terlalu sedih, kehilangan, Iya, karena orang terlalu sedih, matanya berair, penuh dengan air mata, iya, sehingga dia Iya. lupa dengan wajah Yesus bagaimana gitu. iya, tidak apa enggak, Oke. istilahnya begini. Udah nggak apa-apa. Udah, aku nggak maksa. Mungkin itu jawabanmu. Baik, Sebentar. kita jangan lari ke sana dulu. Itu terlalu jauh, Bang ya. Kita kembali ke yang awal tadi, ya. Kita kembali ke tema kita yang awal. Oke. Jadi pertanyaanku berdasarkan Lukas 11 itu, oke, Kristen menolak angkatan jahat, bukan Kristen, nggak apa-apa. Jadi pertanyaanku gini, berkaitan dengan Lukas 11 itu, dikatakan bahwasanya Ratu Selatan itu akan menghakimi dan menghukum, kan begitu ya? Ya. Pertanyaanku, yang mempunyai hak menghakimi dan menghukum manusia itu siapa? Bagus. Begini, di dalam kepercayaan kami, orang-orang saleh akan sama-sama menghakimi bersama Yesus orang-orang yang akan masuk neraka. Alasannya begini, sebentar. Jangan Oh, dipotong berarti ya. bukan hanya Yesus menghakimi, orang-orang saleh juga menghakimi. Sebentar. Oh, Jangan berarti dipotong. bukan hanya Yesus. Berarti di Kristen, bukan hanya Yesus yang menghakimi, ternyata orang-orang saleh juga menghakimi. Nah, Jangan dulu dipotong. artinya Yesus dan orang-orang saleh setara, mereka sama-sama hakim. Jangan dipotong. Jadi gimana coba? Makanya dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Jangan ambil dulu Oke, kesimpulan. gimana? Oke, gimana? Jangan ambil kesimpulan. Tunggu saya berhenti. Saya akan bilang, silakan ambil kesimpulan, begitu ya. Jadi jangan dulu potong ya. Oke, Iya. begini. Di dalam kepercayaan kami, Yesus sebagai hakim akan sama-sama menghakimi orang-orang yang masuk neraka. Alasannya Oh, begini. sama-sama menghakimi ya? Dengarkan. Berarti bukan hanya Yesus yang menghakimi ya? Dengarkan dulu. Loh, Jangan dulu enggak, aku potong. hanya konfirmasi. Aku hanya konfirmasi. Tidak perlu konfirmasi, Barusan nanti. kau mengatakan Yesus dan orang-orang soleh akan menghakimi. Berarti di sini nanti. yang menghakimi bukan hanya Yesus, betul? Nanti kamu konfirmasi, nanti selesai saya Oke. bicara. Nanti selesai saya bicara. Jangan dulu kau potong. Dengarkan. Jadi Yesus bersama-sama dan orang saleh akan sama-sama menghakimi. Alasannya begini. Kadang-kadang kita berpikir si A orang soleh, orang saleh, ke gereja rajin, tidak membayar persembahan rajin, membantu gereja rajin. Tapi tiba-tiba pada saat
penghakiman, Yesus bilang dia masuk neraka. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa. Nah, disitulah catatan-catatan Yang itu menentukan manusia masuk neraka, masuk surga itu siapa? Yesus, Allah. Yesus, baik. Di sini kalau Nah, kita baca, Ya. pada waktu penghakiman, Ratu dari Ya. Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Ya. Menghukum ini apa? Apa yang dimaksud dengan menghukum di sini? Setelah Itulah dihakimi, lalu dihukum. Hukum itu Itulah apa? Apakah ada kaitannya dengan menentukan seseorang itu masuk surga atau ke neraka? Iya, iya. Nah, iya, baik. Kalau iya, Sebentar. menghukum di sini berkaitan dengan menentukan orang masuk surga atau neraka. Ya, Ternyata bukan hanya Yesus, ternyata juga Ratu Selatan juga melakukan itu. Jadi Ratu Selatan, iya. Jadi Ratu Selatan itu di situ dikatakan bahwasanya pada waktu penghakiman Ratu Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang angkatan jahat itu dan ia Benar. akan menghukum mereka. Di sini Saya koreksi Ratu omongan. Selatan pada hari penghakiman akan menghukum Saya koreksi angkatan omongan. jahat. Halo, Sarul, jangan dulu sambung. Ah. Saya akan koreksi ucapanmu. Setelah Yesus menentukan siapa yang akan masuk neraka dan masuk surga, jadi orang yang masuk surga itu akan menentukan akan melihat mengapa seseorang itu tidak masuk surga. Jadi mereka bukan menentukan masuk Asumsi. surga atau masuk neraka. Kau baca dulu lah, Bang. Kau baca dulu ayatnya. Asumsi. Baca dulu ayatnya. Coba baca dulu. Lukas 1 nomor 11. Iya. Lukas 11:31. Baca 31. dulu ayatnya. Iya. Iya. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Makanya dikatakan situ menghukum. Tunggu, Bukan- sabar. Sabar. Pada Tunggu. waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama mereka dan akan menghukum mereka. Pertanyaan. Dengarkan. Di situ pada hari penghakiman. Lalu ia akan menghukum mereka. Pertanyaan, ia akan menghukum ini, siapa yang menghukum? Di situ Siapa yang tunggal. menghukum? Siapa yang menghukum siapa? Yang dihukum angkatan jahat. Yang menghukum siapa? Siapa ia di situ? Ia akan menghukum mereka. Siapa ia di situ? Makanya di situ ditulis Ratu dari Selatan itu. Ratu akan dari bersama Selatan. orang- bersama orang. Berarti Ratu dari Selatan nanti yang menghukum. Dengarkan yang saya bilang. Dengarkan yang saya bilang. Makanya Makanya curhat dia. Yang menghukum siapa? kan ada di situ tulis Ratu dari Siapa? Selatan itu akan bangkit bersama. Nah, jawabannya sudah jelas. Yang menghukum Ratu dari Selatan. Tadi barusan kau katakan yang menghukum di sini berkaitan dengan menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Berarti Ratu Selatan ternyata mempunyai kedudukan untuk menentukan seseorang masuk neraka atau masuk surga. Ini haknya siapa? Haknya Tuhan atau haknya bukan Tuhan? Haknya Tuhan kan? Nah, kalau itu haknya Tuhan, apakah Ratu Selatan ini termasuk Tuhan? Atau termasuk istri Tuhan? Dengarkan. Matius Apa? 19. Matius 19. Matius 19. Roh Kudus. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas takhta, di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Ini makin kena lagi kamu kalau ayat itu kau bawa. Dengarkan, Ternyata tunggu. yang dihukum di situ, Dengarkan ternyata dulu. yang dihukum di situ 12 suku Israel nggak ada. Tidak ada orang Kristen, nggak ada. Orang Yunani nggak ada. Bro, Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, aku Iya, iya, iya. diutus Ya, hanya terserah kepada kamu. domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Terserah, Makanya dengarkan. penghakimannya, di penghakiman itu Yesus hanya menghukum dari 12 suku Israel. Ini kamu malah makin kena. Dan itu nggak nyambung. Jangan bicara. Itu nggak nyambung itu. Carul. Orang yang kutanya di sini yang menghukum siapa? Dengarkan, Carul. Coba. Dengarkan dulu. Matius Ah, coba. 19 ayat 28. Jadi anak manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk. Jadi sama-sama akan menghakimi. Jadi Yesus akan ikut sertakan umatnya untuk menghakimi
apa orang-orang yang Siapa percaya yang dihakimi? itu. Terima kasih. Hanya Siapa jawaban yang saya. dihakimi? Kalau kau mau bertanya, Siapa yang silakan. dihakimi? Siapa yang dihakimi? 12 suku Israel. Ya ternyata Yesus itu sesuai dengan kepengutusan Itulah, dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya nanti dia akan menghakimi 12 suku Israel. Ini kamu malah makin kena. Jadi jangan ke sana dulu, Bang. Jangan ke sana dulu. Kita fokus dulu nih. Berdasarkan Lukas 11 tadi, siapa yang menghukum? Itu loh pertanyaanku. Siapa yang menentukan angkatan jahat ini masuk surga atau masuk neraka? Berdasarkan data ini kan Ratu dari Selatan, betul? Betul nggak? Nah, kalau betul Ratu dari Selatan yang menentukan angkatan jahat itu masuk surga atau masuk neraka, berarti Ratu dari Selatan ini posisi dia sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menentukan seseorang masuk neraka atau masuk surga. Nah, jadi pertanyaanku, apakah Ratu Selatan ini termasuk bagian daripada Tuhan? Atau salah satu dari Tuhan? Atau istrinya Tuhan? Coba. Sarul, jangan dulu bicara kau. Di sini dikatakan, kamu yang telah mengikuti aku. Di Matius 19 ayat 28. Kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua. Nggak masuk itu. Itu nggak masuk. Kan udah dibilang. Ayat itu nanti Itu kamu malah ketampol. Emang kamu masuk di situ? Tapi 12 suku Israel itu nubuatan Yesus dalam apa itu, lupa aku tuh. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya penghakimannya hanya menghakimi orang Israel. yang kau bilang Nggak nyambung itu. Masuk ke situ, Bang. Nggak masuk. Itu yang nyambung urusanmu kedua itu. suku Israel itu yang nggak percaya angkatan jahat itu. Itu bukan angkatan jahat itu. Itu nggak percaya penyaliban itu. Kalau yang kedua suku Bani Israel itu gimana sih, Abang ini? Kalau lari ke situ. Nggak nyambung lah. Baca yang jelas itu. Baca yang jelas. Itu kan orang-orang yang nggak percaya penyaliban. Ratu Seba. Gitu loh. Ini Dan kita yang bicara lain, tentang orang-orang Ratu Pantai jelek. Selatan ini loh. Jangan ke sana dulu. Ratu Seba itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Akan duduk Gini, di Jos, atas ya. tahta untuk menghakimi Jos, 12 gini Jos. Jos, santai dulu Jos. Jos, santai dulu Jos. Ya, santai. Di sini kita hanya ingin mempertegas jawaban supaya kita tidak ngambang nih. Posisi Ratu Selatan ini apa sih? Nah, ini yang kita kaji. Sebagai pengikut Yesus. Oke, sebagai pengikut Yesus. Apakah nanti dia berdasarkan ayat ini dia akan menghukum seseorang untuk menentukan masuk surga atau neraka? Ini udah jelas dibilang. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Nah, pertanyaanku di sini pada penghakiman yang menghukum angkatan jahat pada waktu itu adalah Ratu Selatan. Nah, tadi aku tanya, yang dimaksud menghukum di situ apa? Apakah ada kaitannya dengan menentukan seseorang masuk surga atau neraka? Kau bilang iya. Berarti dengan kata lain, Ratu Selatan ini ternyata menghukum manusia dari angkatan jahat ini untuk menentukan mereka masuk surga dan masuk neraka. Pertanyaanku, itu haknya siapa? Dengarkan. Pekerjaan siapa yang menentukan seseorang masuk surga masuk neraka? Pekerjaan Tuhan atau bukan pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Yesus untuk menentukan itu. Tapi begini, dengarkan. Nah, kalau itu pekerjaannya Yesus, kenapa Ratu Selatan juga seperti itu? Apakah Ratu Selatan ini mempunyai hubungan yang khusus dengan Yesus? Coba. Wah, ada hubungan khusus. Ampun. Ini ayatnya. Siapa Sarul? Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22 ya Sarul. Baca dulu. Yohanes 5 ayat Kemana-mana. Enggak nyambung itu, Bang. Enggak 22. nyambung. Nyambung. Dengarkan. Tapi Enggak, kita fokus dulu. Ratu Selatan ini siapa? Iya. Ya nanti. Dan kenapa dia bisa menghukum orang? Kenapa dia bisa menghukum seseorang masuk surga dan masuk neraka? Ini yang kita cari. Yohanes 5 ayat 22. Bapa Dibilang tidak nabi bukan. melainkan telah Dibilang menyerahkan penghakiman itu apostolos seluruhnya. juga bukan.
Dengarkan. dibilang Izin, apa lagi? Iklan dulu, iklan. Dengarkan Sarul. Iklan dulu. Izin Ya masuk. udah, silakan Dengarkan itu. Sarul. Oke. Yohanes 5 ayat 22. Tadi saya Bapak sempat tidak ingin menghakimi siapapun. mengklarifikasi. Sabar dulu, Melainkan sabar dulu. telah menyerahkan Bang Jos, penghakiman Bang itu Jos. seluruhnya kepada anak. Jadi di ayat 27. Di ayat 27. Sabar dulu. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak Sabar. manusia. Jadi Izin. mengapa Yesus mengundang umatnya untuk turut menghakimi? Karena kuasa diberikan kepada anaknya untuk menghakimi. Dengerin Itu nggak sih? jawabannya. Oke, sabar dulu. Saya masuk 1 menit aja. Karena ini sempat kita butuh konfirmasi. Apakah benar selatan itu original teksnya adalah sesuai? Ternyata kalau kita lihat leksikon 3558, original teksnya adalah notos. Itu angin. Ratu angin. Dari mana diterjemahkan LAI jadi selatan? Orang Indonesia kalau tahu Ratu Selatan itu ya Nyi Roro Kidul. Ini agak lain yang dibahas tadi, bikin saya pening sebenarnya, absurd banget gitu loh. Tapi Pak Jos, kenapa diikutin? Anda bukannya Lukas 11. saya lihat pemerhati Lukas 11. pembicaraan yang eksis ya, bukan yang wasting time ya. Cuman dari tadi muter-muter di sana, padahal sudah jelas Ratu Selatan ini nanti di hari penghakiman yang akan menghakimi angkatan jahat itu juga. Kenapa sih poinnya nggak ketemu? Kan tanda Yunus itu kan tanda untuk angkatan jahat. Itu saja. Saya cuma minta waktu iklan 1 menit. Jadi Ratu Selatan itu original teksnya selatan, bukan arah, tapi angin. Kalau Ratu angin berarti Ratu kentut. Itu benernya. Absurd banget tuh. Oke, lanjut Mas Arul. 1 menit ya. Izin sedikit 1 menit. Iya, masuk dari ya. Fred. Iya. Lanjut. Tadi Bang Sarul mengatakan apa mungkin ada hubungannya dengan Yesus? Bisa jadi, karena saya baca di Matius 16 nomor 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi di ayat ini bercerita Yesus itu menyuruh Petrus untuk mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Sepemahaman saya, batu karang itu hanya ada di Pantai. pantai, di laut. Wah, apa jangan-jangan ada hubungannya? Makanya Yesus nyuruh mendirikan jemaatnya di atas di laut, ya kan, di Makin pantai. absurd. Bisa jadi Tapi kenyataannya ada nggak gereja di di atas pantai? batu karang. Ada nggak gereja di pantai? Bisa jadi. Nggak ada. Itu sih Darian. Masalahnya ada nggak gereja dibangun di pinggir pantai? Kalau enggak nanti kena ombak. Wah, diambil lah semuanya sama Ratu Pantai Selatan. Ya memang absurd gitu loh. Saya bilang absurd. Tapi enggak apa-apa, malam-malam begini kita butuh hiburan. Cuman ya poinnya nggak akan kedapetan. Pak Jos nggak tahu dengan arahnya kemana. Kita pun juga terus membawakan ini, ngejar supaya dia paham apanya yang kita pahamkan. Ya, kita sambut dulu, anak baik. Assalamualaikum. Siapa? Sarul. Kata selatan itu digunakan berasal dari kata noto. Itu digunakan arah angin selatan atau sebelah selatan. Iya, Ratu Jadi- Angin kan. Kata Kang Dito tadi kan Ratu Angin. Selatan. Angin Ratu sebelah Angin Selatan. Jadi jangan potong-potong. Jadi angin jadi kan ada Dia kan cross dalam Dia cross di check. apa Tadi ditanya ada dalam nggak mau istilah, jawab. dalam istilah kita ada 8 arah angin, timur, tenggara, selatan. Itu kan mata angin itu. Nah, Arah terus angin. Nah, Nah, jadi, Oh, jadi- yang dikutip itu arah selatan. Jadi the south Oke. wind. kalau selatan Angin original, kalau selatan bahasa Yunaninya apa selatan? angin selatan. Angin Bukan, selatan. saya tanya kalau bahasa Yunaninya selatan apa? Di sini dibilang di 3558 arah Bukan angin di situ. selatan. Iya, di situ tuh notos itu arah angin, kemudian Selatan. strip selatan.
Nah, arah angin selatan. kalau bahasa Yunani, Bukan angin aja. iya, kalau Bukan bahasa kalau bahasa Yunaninya selatan apa, Pak? Bukan begini. Dalam bahasa Yunani, arah selatan itu adalah arah angin. Arah angin selatan, arah angin utara, arah angin timur, arah angin barat, arah angin tenggara, begitu. Iya.